Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah berdoa bertahun-tahun tetapi belum juga dikabulkan? Sudah minta dengan tangis, dengan penuh keyakinan, tapi seakan-akan pintu langit tetap tertutup. Apakah karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar doa-doamu? Tentu saja tidak, wahai saudaraku. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar setiap permintaan hambanya. Lalu apa penyebabnya? Insya Allah, dalam video kali ini kita akan bahas satu amalan yang ringan tapi sangat dahsyat. Amalan yang bukan hanya bisa mempercepat terkabulnya doa, tapi juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita yang mungkin menjadi penghalang antara doa dan takdir yang kita harapkan. Simak baik-baik karena amalan ini sering dilupakan, padahal pahalanya sangat besar dan caranya sangat mudah. Karena faktanya, banyak di antara kita yang sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum juga dikabulkan. Sudah menangis, sudah memohon, tapi hasilnya belum terlihat. Hajat belum tercapai. Masalah belum selesai. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar doaku? Sahabatku, bukan karena Allah tidak mendengar. Allah maha mendengar. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Tapi masalahnya, seringkali kita berdoa tanpa adab, tanpa pembuka, tanpa persiapan hati. Padahal ketika kita ingin meminta sesuatu kepada manusia saja, ada sopan santun yang harus kita jaga. Kita tidak langsung minta. Kita ucapkan salam dulu, menyebut nama, memilih waktu, menyampaikan maksud dengan lembut, baru menyampaikan permintaan. Apalagi ketika kita hendak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang maha suci dan maha kuasa. Doa ibarat mengetuk pintu langit. Jika Anda ingin mengetuk pintu, jangan asal-asalan. Harus dengan tata krama, harus dengan adab yang benar. Dan salah satu bentuk adab itu adalah membuka doa dengan amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang seringkali dilupakan, dan inilah yang akan kita bahas. Apa doa pembuka yang bisa membersihkan jalan doa kita? Yang bisa mempercepat doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Mereka tidak pernah langsung menyampaikan doa begitu saja. Tapi mereka buka dengan kalimat-kalimat yang memuliakan Allah, mengingat kebesarannya, mengakui kelemahan diri, baru kemudian menyampaikan apa yang mereka mohonkan. Karena semakin besar yang diminta, maka semakin besar pula persiapannya. Dan salah satu bentuk persiapan terbaik itu adalah membaca ayat-ayat pilihan sebelum berdoa. Ayat-ayat yang bukan hanya menggetarkan langit, tapi juga mengangkat doa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Yang menjadikan doa Anda bukan sekadar permohonan biasa, tapi ibadah yang penuh cinta dan keyakinan. Dan dua di antara ayat itu sangat dahsyat. Pendek, ringan dibaca. Insya Allah dapat membuka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menggugurkan dosa, dan mempercepat terkabulnya doa. Lalu, apa ayat itu? Sebelum kita sampai ke sana, mari kita pahami satu hal penting. Doa itu ibadah, tapi tidak cukup berdiri sendiri. Ia butuh pasangan. Apa itu? Usaha, ikhtiar, bergerak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, doa adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama, dan cahayanya langit dan bumi. Artinya, sebagaimana senjata harus digunakan dalam medan pertempuran, doa juga harus diiringi dengan aksi nyata. Kita tidak bisa hanya berdoa ingin rezeki lancar, tapi malas bekerja, atau ingin hidup berubah, tapi tidak mau meninggalkan maksiat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi jangan sampai kita hanya bergantung pada doa, tapi melupakan tanggung jawab usaha. Dan jangan juga hanya kerja keras, tapi lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya harus berjalan beriringan, saling menguatkan. Doa tanpa usaha adalah angan-angan. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Tapi ketika keduanya bersatu, maka itulah kunci pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah ada amalan yang ringan, tapi bisa menghapus dosa, mengangkat doa, dan menjadi jalan terkabulnya hajat? Jawabannya, ada, wahai saudaraku. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang justru melupakannya. Padahal, amalan ini telah diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mewariskan kepada umatnya agar menjadi kunci pembuka pintu langit sebelum doa-doa dipanjatkan. Pahalanya luar biasa. Padahal kalau kita amalkan dengan ikhlas dan rutin, insya Allah hidup berubah, doa cepat terkabul, dosa-dosa diampuni. Inilah dua amalan ringan yang sangat dahsyat. Jika dibaca sebelum berdoa, insya Allah doa lebih cepat terkabul, dosa digugurkan, dan rahmat Allah terbuka luas. Siapkan buku untuk mencatat agar nantinya tidak lupa. Tinggalkan like di video ini. Kami berikan amalan ini kepada seluruh sahabatku dimanapun berada. Silahkan tulis qabiltu di kolom komentar. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Ini bukan surat biasa. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari seluruh kandungan Al-Quran. Ia adalah pembuka segala kebaikan. Bahkan sholat pun tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi salat, yakni Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Artinya apa? Setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah ayat demi ayat, Allah langsung menjawab. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, "Hambaku telah memujiku." Ketika kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, "Hambaku telah menyanjungku." Dan seterusnya sampai kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah Allah berfirman, "Ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta." Maka membuka doa dengan diawali membaca surat Al-Fatihah itu seperti menghadap langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengetuk pintunya dengan penuh sopan, penuh tunduk, penuh penghambaan. Dan ketika Allah sudah menjawab setiap ayat yang kita baca, maka tinggallah kita menyampaikan hajat kita dengan penuh harap dan keyakinan. Yang kedua adalah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Amalan ini disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 5009. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka dia akan diberi kecukupan." Apa makna cukup di sini? Ulama menjelaskan, cukup dari gangguan, cukup dari kebutuhan dunia, dan cukup sebagai pengantar doa-doa kita naik ke langit. Ayat terakhir, yaitu ayat ke-286, adalah doa istimewa langsung dari langit. Rabbana la tu'akhifna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Itu merupakan doa memohon ampunan. Lalu dilanjutkan, waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, rahmatilah kami, tolong kami, ringankan beban kami. Itulah inti dari semua doa kita selama ini.
Jadi sahabatku, setiap kali hendak berdoa, jangan langsung sebutkan keinginan. Jangan langsung minta jodoh, minta rizki, minta solusi. Tapi, buka dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu lanjutkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baru setelah itu, panjatkan doa dengan penuh keyakinan. Insya Allah, itu bukan hanya mempercepat terkabulnya doa, tapi juga menjadi sebab dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridha, maka tidak ada doa yang tertolak, tidak ada hajat yang tertunda, dan tidak ada dosa yang tidak terampuni. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar bahwa doa bukan sekadar ucapan lisan, tapi ia butuh adab, pengantar, dan kesiapan batin. Maka jangan remehkan amalan ringan membaca surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, karena lewat amalan inilah pintu langit terbuka, dosa-dosa digugurkan, dan hati menjadi lebih lembut untuk yakin dan tawakal kepada Allah. Jangan hanya mengamalkannya saat terdesak, tapi jadikan ini rutinitas harian. Sebelum tidur, saat butuh pertolongan, ketika ingin curhat kepada Allah, baca dulu surat Al-Fatihah, lalu lanjut membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baru sampaikan hajat dengan penuh keyakinan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sempatkan tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe agar terus berkembang. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berilah kami kekuatan untuk selalu meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kami. Bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan yang telah diajarkan oleh Nabi-Mu yang agung. Ya Allah, mudahkan lisan kami untuk bersolawat, berzikir, dan berdoa kepadamu. Lapangkan hati kami untuk yakin hanya kepadamu. Bukakan pintu langit untuk segala hajat kami. Berkahi rizki kami dengan yang halal dan baik. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai. Dan kabulkan semua doa yang kami panjatkan siang dan malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan kathiran untuk sahabat semua yang sudah menyimak dengan sabar dan ikhlas. Semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.